Baik teman-teman sekalian, hari ini Fail coba menjelaskan tentang transformator atau trafo ya, trafo. Ya, ini gambar konsepnya seperti ini. Dimana perlu ditambahkan dulu bahwasanya trafo itu ya digunakan untuk menurunkan atau menaikkan tegangan listrik. Makanya nanti penggunaan trafo itu dibagi menjadi dua, ada trafo step down dan atau trafo step up ya. Nah, itu nanti dijelaskannya lebih lanjut. Nah, ini gambar trafo, di mana di dalam trafo itu ada inti besi, ini inti besi, kemudian ada lilitan ya. Jadi nanti dibagi menjadi dua belahan di sini, belahan primer dan belahan sekunder. Nah, belahan primer di sini nanti akan dihubungkan ke PLN ya. Nanti hubungannya ke PLN di sini. Ya, PLN. Colokannya. Terus kemudian nanti ini hubungannya ke alat elektronik ya. Ke alat elektronik, apakah ke komputer gitu ya. Ya, elektronik atau ke TV. Nah, jadi perlu diketahui konsep gambarnya nanti di sini ada NP ya, NP itu adalah jumlah lilitan ya, jumlah lilitan jadi ada kawat dililit gitu ya di inti besinya. Sedangkan NS ya, ini kalau NP berarti jumlah lilitan primer ya, primer gitu. Berarti NS adalah jumlah lilitan sekundernya ya, sekunder. Kemudian di sini ada VV ya, VV itu adalah tegangan ya, tegangan boleh, tegangan pada daerah primer, yaitu tegangan primer, sedangkan VS adalah tegangan sekunder ya, atau beda potensial gitu ya. Di sini daerah sekundernya, ini daerah primer, ini daerah sekunder. Nah, karena ada beda potensial atau tegangan, nanti otomatis akan ada arus yang mengalir ya, ada arus yang mengalir yaitu I. Berarti di daerah primer berarti I primer, nanti juga di sini akan muncul I sekunder ya. IP adalah kuat arus primer gitu ya. Sedangkan IS adalah kuat arus sekunder. Nah, ini dia kuat arus sekunder ya. Nah, ini dia keterangannya penting ya. Kemudian persamaan. Nah, persamaan trafo ya. Persamaan trafo ya. Persamaan trafo gitu ya. Persamaan trafo itu NP ya, boleh NP per NS. Nah, jadi perbandingan antara jumlah lilitan primer dan sekunder ini sama dengan perbandingan tegangan primer dan tegangan sekunder. Nah, ini dia ya, ini dia yang perlu diketahui ya. Jadi seperti itu, ini persamaan umumnya, ini bisa diberi tanda di sini ya. Terus kemudian nanti ada yang namanya efisiensi ya, efisiensi trafo. Nah, efisiensi trafo nih ya. Efisiensi trafo disimbolkan seperti ini, N dengan butir panjang ya. Dimana efisiensi itu adalah perbandingan antara output dan inputnya ya. Output dan inputnya atau P-nya ya. P itu daya ya. Daya karena output adalah di sekunder, berarti ini P sekunder per P primer
gitu ya. Nah, yang dibahas pada tingkat SMP biasanya jadi itu pakai trafo yang efisiensinya 100% atau untuk trafo ideal ya. Ya, trafo untuk trafo ideal ya, ideal itu efisiensinya adalah 100%. Ya, efisiensinya adalah 100%. Berarti 100/100, berarti efisiensinya adalah 1. Ya. Maka otomatis ini ya akan muncul PS per PP sama dengan 1 ya, PS per PP sama dengan 1. Nah, kalau PS PP sama dengan 1 maka otomatis PS akan sama dengan PP ya. PS sama dengan PP ya. PS akan sama dengan PP gitu ya. Nah, kita tahu bahwasanya P ya di listrik itu sama dengan daya. Daya itu adalah V dikali dengan I. Gitu ya. Berarti kalau misalkan di sini adalah PS sama dengan PP, maka PS sama dengan VS dikali IS. Gitu ya. Nah, ini akan sama dengan PP, berarti VV dikali dengan IP gitu ya. IP. Nah, kalau kita buat persamaan menjadi PP per PS ya, maka ini otomatis PP per PS. Nah, ini pindah ke bawah, maka ini IP juga akan pindah ke seberang sini, akan sama dengan IS per apa nih, IP. Nah, IS per IP gitu ya, IS per IP. Nah, kalau digabungkan antara persamaan trafo dengan persamaan pada trafo ideal, maka akan muncul, maka persamaan menjadi ya, persamaan menjadi ya menjadi. Jadi di substitusi antara ini misalkan persamaan 1 gitu ya, ini persamaan 1, ini persamaan 2 ya. Jadi berapa nih? Nah, maka ini akan menjadi NP per NS sama dengan PP per PS. Ini juga akan sama dengan IS per IP. Nah, inilah nanti hubungan antara persamaan 1 dan persamaan 2. Ini dibuat seperti ini. Oke, itu dia penjelasannya. Terima kasih. Nah, ini contoh soal dari trafo teman-teman ya. Jadi tadi sudah penjelasan mengenai persamaan trafo atau transformator. Sekarang ini contoh soalnya ya. Nah, kita baca nih. Jadi soalnya, sebuah transformator atau trafo memiliki tegangan primer 2,5 volt ya, tegangan primernya 2,5 volt. Kemudian jika trafo ataupun transformator perbandingan lilitan primer dan sekundernya 3:1, maka berapa tegangan sekundernya? Ya, jadi ditanyakan adalah tegangan sekundernya. Nanti nih bisa ditulis nih diketahuinya nih. Ya. Misalkan yang diketahui tegangan primer, berarti yang diketahui adalah V ya, sama dengan 2,5 volt. Kemudian perbandingan lilitan primer, jumlah lilitan primer ya, berarti NP per NS ya, sekunder sama dengan 3:1 ya, 3:1. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah tegangan sekunder, berarti yang ditanyakan adalah PS-nya ya, PS-nya itu berapa ya. Baik, nanti kita jawab di sini nih, kita jawab ya, Nah, ini kita ambil tadi persamaannya, bahwasanya persamaan itu ya VS ya, boleh nih VS per PP ya. Kalau di sini ada VS per PP, berarti di sini ya NS
per NP gitu ya. NS per NP ya. Nah, sekarang kita kan VS, berarti boleh dibikin begini. VS kita pindahkan ini ya, cara matematisnya jadi NS per NP, kemudian kita kali, ini kan bagi pindah jadi kali VP gitu ya, VP. Kita masukin NS per NP. Nah, di sini NP per NS 3 banding 1. Berarti kalau dibalik NS per NP berarti 1/3. Atau 1/3 ya. Dikalikan dengan PV-nya. PV-nya sama dengan 2,5 ya, 2,5 berarti 2,5 ya volt. Nah, 2,5 ya, 2,5 volt. Berarti 1/3 dikali dengan 2,5 volt. Berapa nih kalau kita hitung? Boleh nih kita menghitungnya pakai ya, misalkan 25 aja, 25 kita bagi dengan 3 gitu ya. 25 kita bagi 3 atau 2,5 boleh. Karena di sini tidak bisa dibagi, duanya berarti ini pakai 0, ya kan 2,5 bagi 3 nggak bisa. Berarti ini kesim koma, ini komanya hilang. Berarti tinggal 25 bagi 3, 8 ya. Kemudian 8 dibagi 3 adalah 24, dikurangin berarti tinggal 1 ya. 1 tambahin 0 di sini. 10 dibagi 3 adalah 3 ya. Nah, berarti nilainya adalah 0,83. Apa nih? Volt satuannya. Nah, itu cara menghitung nilai tegangan sekundernya.